Model soal kayak gini sering banget keluar di soal-soal SKD. TIU bukan sekedar TIU. Bayangin, dengan belajar cara ini, kamu bisa banget untuk sekali baca soal langsung tahu jawabannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, para pejuang CPNS di seluruh Indonesia. Apa kabarnya nih? Oke, bersama saya Harun Al-Aziz. Hari ini kita akan belajar serius yang bisa bikin kita jenius tapi nggak akan tegang dan jayus. Oke, belajar apa sih kita hari ini? Hari ini kita akan belajar, kita akan kasih tahu bocoran-bocoran soal TIU yang itu udah kita ambil, kita serap dari para peserta SKD CPNS dan para alumni yang sudah lolos dari CPNS ini. Gimana? Penasaran sama soalnya kayak gimana? So, let's go! Oke guys, kita langsung ke pembahasan soalnya. Kita lihat di sini. Soal TIU episode 1. Ini pasti penasaran banget kan isi soal-soalnya kayak gimana dan kenapa kita bisa jawab soal ini bahkan sangat cepat. Kalian baru ngeliat soalnya langsung tahu jawabannya kayak gimana nih. Nah, kita lihat. Nomor 1. Supir, titik 2, mobil. Nah, apa jawabannya? Ada yang tahu? Oke, ketemu jawabannya? Jawabannya adalah yang C, masinis kereta api. Loh, kenapa Kak? Kenapa bisa masinis kereta api jawabannya? Nah, untuk soal kayak gini itu disebutnya analogi kata. Kita menyebutnya analogi kata dan analogi kata itu cara paling mudah untuk menjawabnya adalah dengan membuat kata-kata penghubung. Ya, gimana cara buat kata penghubungnya? Contoh, di sini supir mobil. Nah, supir sama mobil ini pasti ada kaitannya kan? Nah, apa nih? Supir dan mobil kaitannya apa? Nah, di sini kita tulis supir, itu kaitannya dengan mobil adalah supir adalah profesi orang yang mengendarai mobil. Nah, untuk selanjutnya, supir adalah profesi orang yang mengendarai mobil. Nah, kita harus nyari yang sama dengan kata sambung ini apa. Nah, kalau kita lihat misalnya pesawat pilot. Pesawat adalah profesi orang yang mengendarai pilot. Bener nggak jawabannya nomor yang A? Salah. Kenapa jawabannya yang C? Karena dia masuk ke padanan kata ini. Jadi dia sama dengan supir titik 2 mobil. Jadi kalau untuk jawab soal-soal kayak gini, itu nyari yang sama gitu. Jadi kalau supir mobil di sini kan kita pakai kata hubungnya adalah profesi orang yang mengendarai mobil. Jadi kalau misalkan jawabannya yang C masinis titik 2 kereta api, maka jawabannya adalah masinis adalah profesi orang yang mengendarai kereta api. Nah, gitu. Jadi kita lihat di atas sama di bawahnya sama kata hubungnya. Jadi ketemu jawabannya adalah yang C. Oke. Next. Kita lihat. Nah, untuk soal yang nomor 2 ini mirip-mirip tapi ada bedanya dikit. Nih. Bulan titik 2 bumi sama dengan bumi titik 2 titik titik. Nah, kalau tadi kita nyarinya dua kata yang sama, sekarang kita nyari atau kita melengkapi satu kata yang bisa melengkapi bumi. Gitu. Di sini ada bulan titik 2 bumi sama dengan bumi titik 2 titik titik. Apa kata hubungnya kira-kira? Ada yang tahu jawabannya? Ketemukah? Oke. Jawabannya adalah yang C. D. Matahari, maaf. Jawabannya adalah yang D. Matahari. Kenapa yang D jawabannya? Karena kata hubungnya adalah bulan itu mengelilingi, ini sederhananya ya, sederhananya bulan itu mengelilingi bumi.
Nah, sama dengan bumi itu mengelilingi matahari. Gitu cara jawabnya. Jadi bulan itu kan mengelilingi bumi. Berarti kalau ada sama dengan bumi itu mengelilingi apa gitu. Kak, kenapa enggak? Ini kan bulan titik dua bumi. Kenapa enggak bumi titik dua bulan? Ya enggak, karena kita cara jawabnya gini. Bulan itu mengelilingi bumi. Jadi bumi itu mengelilingi matahari. Bukan kalau bulan titik dua bumi berarti jawabannya bumi titik dua bulan. Enggak kayak gitu cara jawabnya. Cara jawabnya adalah dengan menggunakan analogi atau kata-kata hubung yang kita buat. Oke, paham sampai sini? Oke, next. Kita lihat untuk soal-soal selanjutnya. Tunggu dulu. Sebelum lanjut ke soal selanjutnya, bantu kita dulu yuk dengan cara like, komen, dan subscribe channel ini. Karena ini akan bisa sangat membantu banget buat kalian semua. Nah, buat kalian yang masih penasaran, masih bingung sama soal-soal yang kalian kerjain, boleh banget bisa interaksi langsung, tanya jawab langsung bareng saya dan kakak-kakak lainnya. Dan yang pasti gratis. Itu boleh banget. Caranya gimana? Langsung aja masuk grup WhatsApp kita di sini ya. Nah, manakah yang tidak masuk ke dalam kelompoknya? Di sini ada 5 kata nih. Ada Borobudur, pencaksilat, Monas, batik, dan karate. Mana yang nggak masuk kelompoknya? Ada yang tahu jawabannya? Oke, secara cepat. Oke, jawabannya adalah yang karate. Loh, kenapa kok bisa gitu? Kenapa karate Kak jawabannya? Karena di sini kalau kita ngomongin kelompok, itu kelompoknya secara keseluruhan. Mungkin ada beberapa dari kalian yang jawabnya kayak gini. Karate itu sama pencaksilat sama-sama bela diri, misalnya kayak gitu. Terus di sini ada misalnya Borobudur. Borobudur dan Monas itu bangunan gitu. Berarti yang nggak masuk kelompok cuma batik doang nih. Nah, mungkin ada beberapa dari kalian yang jawab kayak gitu. Tapi ini adalah cara yang salah. Kenapa cara yang salah? Karena kalau ngomongin mana yang tidak masuk ke dalam kelompoknya, maka jawabannya adalah yang karate. Kenapa? Karena kalau kelompok di sini berarti itu lima-limanya. Di antara Borobudur, pencaksilat, Monas, batik, dan karate itu mereka satu kelompok gitu. Jadi empatnya ini pasti satu kelompok, bukan dibagi dua-dua. Jadi empatnya satu kelompok, yang satu pasti berbeda gitu. Nah, ini apa nama kelompoknya, apa indikatornya? Indikatornya adalah budaya Indonesia. Kenapa? Borobudur, pencaksilat, Monas, dan batik itu budaya yang berasal dari Indonesia, baik itu secara bangunan, baik itu secara seni ataupun yang lainnya gitu. Sedangkan karate itu berasal dari mana? Dari Korea. Betul. Oke, good. Next, kita ke soal selanjutnya. Berapakah nilai dari 27,5% dari 200? Ah, ini sih gampang banget. Aduh Kak, saya susah di dalam matematika nih. Ini mah agak pusing nih, apalagi koma-komaan nih. Jangan salah, ini gampang banget. Oke, kita lihat. 27,5%. Cara jawab yang cepat. Yang perlu kalian ketahui yang pertama adalah 27,5% itu sama aja dengan 27,5 per 100. Itu yang harus kalian ketahui pertama. Jadi 27,5% itu sama aja kayak 27,5 per 100. Apapun persenannya, mau itu misalnya 90%, berarti dia 90 per 100. 50% berarti 50 per 100. Nah, kalau 20% berarti 20 per berapa tuh? 100, betul. Nah, dari 27,5 persen ini kita nyari nilai 27,5% dari 200. Nah, kan kita udah tahu 27,5% ini per 100 kan, 27,5 per 100. Nah, kalau ada kata ini, nih ada kata ini dari 200. Nah, ada kata dari, nah ada kata dari. Berarti itu totalnya ya, totalnya 200. Nah, berarti ini langsung aja ke 200-nya. Berarti 27,5 per 100 dikali 200. Kenapa 200? Ya karena ini totalnya nih. Dari 200 ini. Ada kata dari 200 gitu.
Nah, berapa jawabannya? Ini kita langsung ngelihat nih di sini jawabannya. 27,5 dikali 200 dibagi 100. Nah, ini kan karena ini dikali dan dibagi, berarti nolnya bisa dicoret nih. Di sini nolnya coret 2, berarti di sini nolnya juga coret 2. 27,5 dibagi 1, ya hasilnya sama 27,5. Berarti tinggal langsung aja. 27,5 dikali 2, hasilnya adalah, nah 27,5 dikali 2, hasilnya adalah berapa jawabannya? 55. Oke, yang mana jawabannya? Yang C. Betul. Nah, inilah jawabannya tuh. Jelek banget ya. Nih jawabannya yang C. 55. Gampang kan? Matematika nggak sesulit yang kalian bayangkan, guys. Oke, next. Kita udah matematika yang mudah banget ini. Kita next ke matematika yang lebih mudah lagi. Mudah banget sih harusnya. Oke. Oke, next. Soal kelima. Soal kita yang terakhir ada angka 75, 97, 60, 92, 45. Berapakah angka selanjutnya? Oke, gimana cara jawabnya? Ada yang nemu? Hah? Ada yang nemu? Di sini ada angka 75. Kita pisahin di sini ya. Ada 75, lalu ada 97, ada 75, ada 97, ada 60, lalu ada 92, lalu ada 45. Gimana cara jawabnya? Ini gampang banget, ini simple banget, guys. Ini cara jawabnya adalah dengan kita lihat selisihnya dan polanya. Pola apa tuh, Kak? Pola. Kalau untuk pola kayak gini kita lihat pola bilangannya. Jadi di sini pola yang paling umum adalah dia ini 75 kan? Nah, 75 ke 60 ini, nah dari 75 ke 60 ini itu min berapa? Dikurang 15. Dari 60 ke 45 ini juga dikurang 15. Nah, berarti nah di sini kita lihat nih, yang satunya kita lihat di sini nih, 92 sama 97. 97 di sini ke 92 itu min 5. Nah, berarti kalau 92 ke angka selanjutnya itu min 5 juga. Kenapa, Kak? Kok ini min 15, min 15, min 5, min 5? Iya, memang kan kita ngelihat polanya dulu nih. Yang bawah itu dari 75 ke 60 ke 45. Dan di sini polanya pasti selalu stabil. Kalau dikurang 15 berarti dikurang 15 semua. Kalau dikurang 5 berarti dikurang 5 semua. Kayak gitu. Jadi kita ngelihat polanya di sini lengkap dua angka kan, dari 75 langsung ke 60, dari 60 langsung ke 45, dari 45 nanti lengkap satu angka baru berapa lagi gitu. Nah, dari 97 ke 92 kita ngelihat itu min 5. Nah, berarti dari 92 ke angka selanjutnya itu min 5 juga. Berarti angka selanjutnya adalah 87. Ini dia jawabannya. Adakah jawabannya 87? Ada yang A. Betul. Jawabannya adalah yang A, 87. Gitu. Jadi kalau ditanya misalnya angka selanjutnya lagi berapa, Kak? Ya berarti ini. Berarti kalau ditanya angka selanjutnya lagi, tinggal yang ini aja nih. 45 min 15 lagi di sini. Min 15. Karena lengkap satu kan dia. 45 dikurang 15 berapa? 30 gitu jawabannya. Kalau ditanya dua angka selanjutnya berarti 87 dan 30 gitu. Gampang banget kan soal-soal matematika ini. Jadi nggak ada lagi ketakutan sama matematika. Ternyata matematika segampang itu. Terima kasih buat teman-teman semua yang sudah menonton video ini sampai selesai. Kalau kalian yang masih bingung, kalian masih penasaran sama soal-soal terbaru, terupdate tentang CPNS 2023, kalian boleh banget untuk ikutin kita terus di YouTube kita, karena kita akan selalu upload video-video terbaru, terupdate tentang soal-soal CPNS tahun 2023. Kalau kalian bahkan mau lebih intens lagi, kalian boleh banget untuk join grup kita, di grup WhatsApp kita, karena kalian bisa mentoring secara langsung, bisa nanya tips and trick, kalian bisa dapat
dapat informasi terkait CPNS tahun 2023 atau bahkan kalian bisa ketemu teman-teman seperjuangan kalian yang hampir dari seluruh Indonesia. Wow. Jadi nggak bakal ada alasan lagi buat kalian nggak tertarik untuk join grup WhatsApp kita sih. Oke, sekian dari saya untuk video kali ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you guys.